Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Gue mau bahas pertandingan dari quarter final game kedua Freestyle Chess Grand Slam Tour yang berlangsung di Paris tanggal 7 sampai 14 April, teman-teman. Kemarin hasilnya remis di game pertama. Dan inilah game penentu. Jadi formatnya 2 game, guys. Main catur klasik 90 menit dengan bonus waktu 30 detik setiap melangkahnya. Hikaru Nakamura di babak quarter final berhadapan dengan pecatur India. Satu-satunya pecatur India yang lolos ke babak quarter final. 3 pecatur lainnya terhempas, guys. Langsung aja kita bahas gamenya. Jangan lupa like dulu, share, dan subscribe. Terima kasih yang sudah melakukan itu. Jangan lupa jadi langganan di YouTube RL Chess buat dapetin konten menarik, eksklusif, durasinya 90 menit. Untuk dapetin konten berisi tentang improve catur. Oke. Hikaru Nakamura pegang bola putih, memulai dengan langkah C4, dijawab C5. Ini ada 2 langkah brilian ya. F4, kemudian dijawab dengan langkah D6, putih D3, hitam kuda C6. Ini catur fish random, guys. Jadi susunannya acak. Kemudian kuda C3, hitam menjawab dengan langkah F5. Ya, menjaga petak center, menghidupkan menteri dan bishop. Putih lanjutkan dengan kuda C2, hitam lanjutkan dengan kuda C7, putih menteri F2, hitam menteri F7. Kemudian putih lakukan rokade pendek. Ya, jadi sama, rokadenya sama kayak di permainan catur normal, tapi mungkin letaknya yang agak mengagetkan. Kemudian hitam lanjutkan juga dengan rokade pendek, putih E3, hitam E6. Kemudian putih D4, hitam gajah ke petak F6. Kemudian putih gajah F3. Coba kita lihat bangunan ini, teman-teman, setelah 10 langkah. Terlihat sama ya. Simetris gitu, guys. Lihat, guys, ya. Posisinya mirip-mirip. Kayaknya hitam meniru apa yang dilakukan oleh putih. Ya, kemudian hitam mainkan langkah menteri E7, putih benteng D1, hitam lanjutkan dengan gajah F7, putih menteri E2. Kemudian Arjun bongkar dengan langkah D5. Hikaru menjaga dengan B3. Kemudian benteng F ke petak D8, langkah posisional. Menyerang pion di petak D4, dijaga dengan bishop ke petak F2. Berikutnya Arjun menekan kembali dengan langkah kuda A5, menekan pion di petak C4. Putih juga merespon hal yang sama, gantian menekan pion C5. Hitam melakukan pertukaran pion pada petak C4, dimakan lagi. Kemudian pertukaran pion pada petak D4, dimakan lagi dengan pion. Dan boom, kuda makan C4. Ya, sacrifice the knight. Kalau dimakan, maka hitam berencana untuk mainkan langkah B5. Ya, mendapatkan kuda kembali dengan posisi unggul untuk hitam. Kuda makan C4, putih memiliki pilihan lain. Hikaru mainkan langkah, mengambil pion di petak B7 mengancam benteng. Benteng geser, kemudian kuda menjaga bishop. Kemudian hitam mainkan langkah kuda D6 mengancam bishop B7. Gajah ditarik mundur. Arjun naikkan kuda ke petak D5, mengincar pion di petak F4. Ini kalau ditukar rugi ya buat putih. Kenapa? Karena pion lemah di petak E6 jadi hilang. Hitam punya sepasang gajah. Putih lebih pilih menteri D2, menjaga petak C3 juga karena ada ancaman fork. Kemudian hitam melanjutkan serangan dengan kuda C4, menteri mundur lagi C1, dan hitam menteri ke petak D6. Saya melihat ada langkah menarik ya, kuda C3 mengancam benteng dan mengancam A2. Kenapa tidak dilakukan? Ternyata ada langkah mengejutkan, guys. Mungkin kalian kalau lagi menonton juga tertarik untuk mainkan langkah kuda C3, ngancam benteng, ngancam pion. Putih di sini punya jawaban kuda B4, guys. Jadi ini jawaban yang tidak terduga ya, sulit untuk menemukan langkah seperti ini. Kalau misalkan kuda makan benteng, maka ada jawaban kuda C6. Kalau menteri ke petak C7, maka ada jawaban benteng makan D1. Akan berani seperti ini. Kenapa? Karena kuda sedang fork dan menteri mengancam kuda di petak C4. Gila banget ya. Jadi kalau misalkan teman-teman lagi nonton pembahasan RL Chess dan RL Chess tidak sempat untuk menganalisa salah satu langkah, kalian boleh menebak ya kira-kira apa yang akan terjadi. Kenapa nggak mainin langkah kuda C3? Hitam lebih pilih langkah menteri D6. Harusnya sih secara logika cara berpikir Grandmaster di format catur klasik ini lebih tajam, guys. Jadi nggak mungkin dia nggak tahu langkah kuda C3. Kalau kita aja tahu gitu. Ya, menteri D6 G3 dimainkan. Sebenarnya ini bisa unggul buat hitam dengan mainkan langkah kuda C3, tapi tidak dilakukan. Kuda C3 apabila kuda B4 jawaban yang sama tapi berbeda. Karena kuda D1 kemudian apabila kuda ke petak C6 sudah tidak mengancam menteri, guys. Ya, ini tidak dilakukan oleh Arjun Erigaisi. Ini sleep calculation, nggak tahu juga. Tapi Arjun lebih pilih benteng D ke petak C8. Harusnya tadi unggulnya bisa di atas angka 1 tuh. Ya, coba kalau misalkan kita compare dengan langkah kuda C3, lihat
Unggulnya lumayan ya guys. Nah, ini adalah kesalahan dari Arjun. Benteng D ke petak C8 direspon dengan jawaban tepat. Kuda ke petak E1 jadi imbang lagi. Kemudian hitam mainkan kuda B2, putih naik benteng, menteri menjaga. Ke petak B6, putih benteng C2, cover kuda C5, hitam menteri D8. Kemudian menteri D2 dimainkan. Ya, ini kuda dikasih, tapi kalau kita makan sebagai pemain putih, maka kuda di petak C5 akan hilang juga. Karena kalau dimakan ada pin dari bishop di petak F6. Jadi tidak bisa dilakukan. Menteri D8, menteri ke petak D2, kemudian menteri ke petak E8, menteri ke petak E2. Kemudian hitam mainkan langkah kuda ke petak 4 untuk kuda C3, dijawab dengan kuda E ke petak D3, kuda ke petak C3, menteri D2, kuda ke petak B5, mengincar pion di petak D4, benteng ke petak E1. Ancam balik kuda di petak D5. Kalau misalkan kuda D4, maka gajah pukul kuda, nggak bisa dimakan, menteri akan hilang. Ya, jadi ancam balas ancam. Lebih pilih kuda B ke petak C7. Gantian putih menyerang kuda E5. Gajah pukul, dimakan lagi dengan pion D. Pion yang tadinya gantung ya di petak D4 sudah hilang. Sekarang Hikaru punya kekuatan dari sepasang gajah. Itulah kenapa evolution bar-nya perlahan mulai meningkat untuk Hikaru di langkah ke-33 ini. Hitam mainkan benteng D8, ancaman discover attack, menteri mundur ke petak C1 taktis, gajah ke petak H5. Pertukaran bishop ditawarkan, jelas ditolak oleh putih, gajah G2, hitam H6, gajah F1, manuver coba dilakukan, raja H7, kuda B3, coba manuver dan mengancam kuda di petak C7. Benteng menjaga, kemudian putih mainkan, pukul pion di petak A7, satu pion didapatkan, waktu tinggal 3 menit 30 detik ya. Benteng A8, gajah mundur lagi, satu pion unggul putih. Kuda ke petak A6, Arjun mainkan. Putih A3, menjaga petak B4. Jawaban tenang dari seorang Hikaru Nakamura. Pertukaran benteng dilakukan pada petak C2, kemudian benteng C8, mengancam menteri. Menteri ke petak D2. Hitam naikkan menteri ke petak A4. Dijawab dengan kuda D4, mengancam balik pion E6. Kemudian hitam mainkan langkah gajah F7, langkah ke-43. Berikutnya akan ada langkah brilian yang dimainkan oleh Hikaru Nakamura. Coba kalian tebak guys, langkahnya apa? Hikaru Nakamura menemukan langkah brilian Sacrifice naik pada petak F5, mendapatkan pion. Ya, kemudian Arjun di sini apabila menjawab dengan menteri makan E3, menteri makan A3, ada kuda D6 ya, benteng C7 dilanjutkan menteri D3, kuda akan jatuh karena di sini ada skak. Gajah sudah menyiapkan pertukaran pada petak D3. Jadi kuda F5 harus dimakan, kemudian putih mainkan langkah E6, gajah pukul pion, dimakan lagi dengan benteng. 4 pion, 3 pion, putih punya sepasang gajah, saya rasa tipis ya harapan dari Arjun di langkah ke-46 ini. Arjun masih melanjutkan dengan kuda AC7, kemudian benteng E5 mengancam, kuda F6 mundur, gajah ke petak H3, tidak buru-buru memakan pion ya, mengancam pion. Apabila G6 bahaya ya, benteng akan masuk. Hitam lebih pilih kuda G4 dan Hikaru Nakamura menemukan kembali langkah brilian menteri D3. Ya, menteri D3 tujuannya menjaga pion, mengancam F5, melakukan pin ya, dengan tujuan gajah makan G4. Jadi dengan langkah menteri D3 ini, fungsi dari putih banyak banget nih. Ya, ada beberapa pilihan dan juga di sini pengorbanan pada petak E5. Yes, kuda makan E5, kemudian menteri F5 skak, dijawab dengan kuda G6, menteri makan benteng. Kemudian kuda D5, 4 pion, 2 pion, sepasang gajah, selesai ya. Menteri mundur ke petak C1. Kuda G ke petak E7 dimainkan, gajah F1, kuda ke petak F6, menteri B1 skak. Kemudian dilanjutkan raja ke petak H8, menteri B4, simplification, ditolak, menteri D7. A4 dimainkan, kuda F5, menteri B8 skak, raja naik H7. Simplification lagi, diadu lagi, nggak mau, masih bisa. Gajah C4 ngancam menteri, menteri mundur. Gajah D3 ancam kuda F5, dijaga G6. Menteri C5, menteri D7, akhirnya nggak bisa kabur juga dan terjadi simplification di langkah ke-62 dengan menteri A7. Boom. Kalau dilanjutin tinggal ngomong bocah aja nih sampai sekolah. Itulah yang terjadi di game kedua dari partai babak quarter final freestyle chess antara Arjun melawan Hikaru Nakamura. Hikaru Nakamura akan menantang Vincent Keimer yang secara mengejutkan mengalahkan Ian Nepomniachtchi dengan tiebreak ya, 2 game catur cepat.
Sementara dari partai semifinal lainnya, Magnus akan berhadapan dengan Fabiano Caruana. Apakah akan terjadi duel final Magnus melawan Hikaru di partai puncak, atau akan terjadi All American Final Hikaru melawan Caruana, atau Vincent Keimer akan kembali melawan Magnus Carlsen, guys? Coba berikan komentar kalian. Jangan lupa nonton lanjutan streamingnya. Nanti malam mungkin aku akan live jam, ya mulainya jam 18.00 ya, tapi aku akan ada ngajar dulu, guys. Jadi jangan lupa gabung ke RL Chess Academy. Jangan lupa bantu video ini viral dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Yang mau dukung RL Chess, tinggal scan barcode ini aja. Terima kasih para sultan.